Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menuntaskan materi semester 1 di kelas 9 ini. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bahasan pada semester 2 adalah materi bab 2, yaitu mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan menganalisis makna persatuan dalam kebangsaan. Tujuannya adalah agar kita kembali menjadi warga negara yang memiliki rasa persatuan yang tinggi demi integritas bangsa. Tetap semangat dalam masa pandemi COVID-19 ini dan tetap menjaga kesehatan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, yang ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, dan kebiasaan. Masyarakat Indonesia dikenal juga sebagai masyarakat multikultural dan masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya yang beragam. Kemajemukan dan multikulturalitas masyarakat ini mengisyaratkan adanya perbedaan. Bila dikelola dengan benar akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Tetapi sebaliknya, jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan perpecahan. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan makna kesatuan adalah merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Ada beberapa makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan dapat menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama. Terakhir nih, yang keempat, memunculkan sikap nasionalisme. Sekarang kita akan membahas tentang landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Terdiri atas landasan hukum ideal, yaitu Pancasila, terdapat pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah landasan konstitusional. Ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Kemudian nih, untuk landasan konstitusionalnya juga ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat pula pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Landasan konstitusional yang berikutnya adalah terdapat pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
Tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perasaan senasib. Karena bangsa Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang dalam masa penjajahan, telah melahirkan perasaan senasib untuk bebas dari cengkraman penjajah. Kemudian bangsa Indonesia bersatu untuk berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang agama, suku, asal-usul etnis, bahasa maupun golongannya. Tahapan kedua adalah kebangkitan nasional, yaitu lahirnya organisasi buruh Utomo pada 20 Mei 1908. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Kebulatan tekad untuk mencapai persatuan Indonesia tercermin di Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta dan diprakarsai oleh pemuda perintis kemerdekaan. Nah, sampai sekarang Sumpah Pemuda sering disebut sebagai tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Tahapan keempat adalah proklamasi kemerdekaan, yaitu yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia. Nah, hal ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Sebagai sumber nilai persatuan Indonesia dapat dijabarkan: yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban. Keempat, membela kehormatan bangsa dan negara. Kelima, adanya nilai patriotik. Keenam, manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya dan etnis. Upaya membina persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan negara. Di lingkungan keluarga, dengan saling mencintai sesama anggota keluarga, tenggang rasa, adanya keterbukaan, tidak memaksakan kehendak, dan lain-lain. Di lingkungan sekolah, dengan bersikap saling menghormati dan menghargai dengan teman, kemudian tenggang rasa dan toleransi, menjalankan kewajiban sebagai pelajar, tidak melakukan diskriminasi dan bullying terhadap kawan ataupun adik kelas, dan banyak lagi contohnya. Sekarang di lingkungan bernegara, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa lain untuk memperkenalkan daerahnya ke daerah lainnya. Dan sebenarnya banyak sekali upaya-upaya lainnya untuk membina persatuan dan kesatuan sehingga terciptalah integritas bangsa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.